Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah akidah. Kita masih berada di muqaddimah syarah Thalathatul Usul, penjelasan 3 dasar utama. Di muqaddimahnya diterangkan tentang 4 kewajiban setiap muslim pada Islamnya agar agamanya bisa benar-benar menyelamatkan pemeluknya. Artinya mengaku saja sebagai seorang muslim tanpa menjalani kewajiban-kewajibannya, maka pengakuan tersebut itu tidak bermanfaat dan tidak benar. Dari itu mari kita benar-benar berupaya untuk memahami kewajibannya sebagai seorang muslim dan benar-benar menjalani, melaksanakan apa yang wajib bagi setiap muslim. Yang pertama adalah mempelajari atau mengilmui, dan sudah lewat pembahasannya. Yang kedua adalah mengamalkan, juga sudah lewat pembahasannya. Yang ketiga adalah berdakwah. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dakwah, bahwa dakwah ini termasuk jihad, dan dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah itu zirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dari amalan Islam itu adalah berjihad dan berdakwah. Berdakwah itu termasuk jihad fi sabilillah. Dari itu harus kita masuk ke sana untuk benar-benar tidak terluput dari pahala tertinggi. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi taufik, memberi hidayah pada kita untuk berada di amalan tertinggi, yaitu berjihad dan berdakwah, maka tentu tidak ada pilihan lain, tidak ada yang di bawahnya. Artinya tidak berpindah kepada amalan selain itu, kecuali uzur yang menghalangi. Karena seseorang itu berpindah dari suatu amalan, meninggalkan satu amalan dan berpindah kepada yang lain, itu dikarenakan yang baru itu yang lebih besar pahalanya atau yang lebih baik. Itu namanya orang cerdas. Tidak mungkin orang cerdas itu berpindah dari amalan yang lebih baik kepada yang lebih jelek atau yang lebih rendah nilainya, pahalanya. Nah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zirwatu sanamil Islam, puncak tertingginya amalan Islam adalah al-jihad fi sabilillah. Maka kita harus masuk ke sana, baik dengan jiwa raga kita maupun harta kita. Untuk dalil-dalilnya bisa didengarkan di rekaman pertemuan yang lalu. Kewajiban keempat diterangkan oleh beliau di sini, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adzafi. Yang keempat adalah bersabar terhadap gangguan-gangguan padanya. Jadi bersabar itu dimulai dari belajar, beramal, berdakwah,
Untuk bisa berjalannya dengan baik itu dibutuhkan yang namanya as-sabru. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memberikan pahala sabar ini dengan pahala yang tidak terhitung nilainya. Sama dengan pahala puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, As-shaimu li, puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalas pahala puasa tersebut dengan balasan yang tidak dihitung. Demikian juga sabar ini termasuk itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwassabirina ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, kami akan penuhi pahala orang bersabar itu tanpa hitungan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Sudah tidak ada apa-apa, aku sudah tidak punya apa-apa. Mungkin sahabat yang minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca dari hadis dari awal ya, annanasan, sesungguhnya manusia, sahabat di sini minal ansor, dari kalangan ansor, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta pada Rasul, minta harta maksudnya. Fa'atahum, maka oleh Rasul diberi, yang minta beri, minta diberi. Tsumma sa'alu, kemudian mereka minta lagi. Fa'atahum, maka Rasul juga memberi lagi. Hatta nafida ma indahu, sampai habis apa yang ada pada sisi beliau, dimintai oleh sahabat. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat itu, hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, setelah Rasul menafkahkan, memberikan segala sesuatu yang ada di tangannya, sudah habis, kemudian dinasihati. Di sini kalau kita lihat hadisnya, Rasulullah memberikan nasihat yang mulia setelah habis apa yang dimiliki. Bukan nasihat dulu, tapi tidak keluar dari yang dimiliki. Tapi Rasul SAW memberikan dulu di hadis ini. Ma yakun indi min khairin, sudah tidak ada lagi harta di sisiku. Di sini walaupun bahasanya khairin, harta, kadang harta itu bahasa Arabnya itu khair. Seperti di dalam surat Al-Adiyat, di surat Al-Adiyat, yuhibbul khairi lasyadid, kata Allah. Allah katakan manusia itu, innal insana lirabbihi lakanut, sesungguhnya manusia itu sangat menentang Rabbnya. Li'annahu lihubbil khairi lasyadid, karena manusia itu kecintaannya kepada al-khair itu syadid, sangat. Maksudnya khair di hadis itu, di ayat itu adalah harta. Hanya saja tidak semua harta itu membawa kepada kebaikan. Ada kalanya harta itu diperoleh dengan cara yang benar dan dibelanjakan dengan cara yang benar. Maka itu yang disebut dengan apa? Harta yang baik. Yang kedua, ada harta yang diperoleh dengan cara yang batil. Walaupun dibelanjakan di jalan yang benar, maka harta tersebut gimana? Khair apa enggak? Enggak. Yang ketiga, caranya salah
dan dibelanjakan di jalan yang salah, maka itu lebih jelek lagi. Jadi yang khair itu cuma satu. Kapan harta itu dikatakan khair? Itu kalau cara mendapatkannya benar dan membelanjakannya benar. Falan addakhirahu angkum. Kata beliau, sudah habis harta yang ada di tanganku, dan aku tidak menyisakan untuk kalian. Sudah habis semua, tidak tersisa. Walaupun kadang Rasulullah SAW itu memang menyiapkan bekal dalam keluarganya itu untuk setahun, tapi seringnya sahabat datang ke sana minta sehingga habis. Seperti ini hadisnya. Waman yasta'fif yu'iffahullah. Kata Rasul, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Nah, di sini kalau orang itu ingin terhormat, jaga kehormatannya. Jangan dinodai, jangan dijatuhkan. Di antaranya misalnya minta-minta, itu termasuk melukai kehormatannya. Waman yastaghni, barang siapa yang merasa cukup, yughnihillahu, maka Allah akan mencukupinya. Nah, sehingga kadang orang dikatakan cukup, atau kadang ini bahasanya itu kaya ya. Barang siapa yang merasa kaya, maka Allah akan membikin orang itu kaya. Padahal dari secara zahir mungkin dia kiri. Karena kekayaan yang hakiki itu, kata Rasul, kaya hati. Laisal ghina bikasratil arad. Bukan kaya itu dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kaya itu adalah orang yang kaya hati. Di hatinya dipenuhi dengan iman, qanaah, dengan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, namanya qanaah. Dan itu namanya orang kaya yang mungkin dikira oleh orang itu dia orang miskin, orang kaya, sehingga dia tetap jaga kehormatan dirinya, tidak sampai minta-minta, dan dia tidak sampai terlalaikan oleh agamanya. Nah, waman yatasabbar, barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, yusabbirhullah, maka Allah akan karuniakan orang tersebut kesabaran. Jadi di sini hadis ini menerangkan bahwa sabar itu juga butuh latihan. Misalnya ya kadang digoda ya untuk diuji kesabarannya kayak gitu. Nah, kadang dibuat telat-telat juga, seperti seorang bapak atau seorang suami termasuk di antara cara mendidik keluarga, anak dan istrinya, tidak memberi makan kepada anak itu, atau tidak menjadikan anak dan istri itu kenyang terus, gembira terus. Itu kurang bijak. Yang benar pengajaran itu dari suami atau dari bapak itu, anak dan istri itu sekali-kali diciptakan keadaan susah. Mungkin belanjanya dibikin telat, makannya anaknya dibikin lapar dulu, supaya tahu rasanya lapar. Jangan dibiak wah lapar kemudian sedih semua, sedih. Tidak apa-apa itu. Karena namanya dunia itu ada baik dan ada buruk. Kalau orang tua membiarkan anaknya baik terus enak terus, ketika nanti menghadapi tidak enak, itu kesusahan. Tidak mampu menghadapi perkara susah, jadinya stres. Ada teman saya dulu di Surabaya, dia mungut anak dari saudaranya, tapi dimanja terus. Setelah itu meninggal orang tuanya yang kaya tadi. Akibatnya anaknya stres, jalan kemana-mana. Ini sudah dosen padahal, guru.
jalan kemana-mana kadang ketemu saya sudah tidak kenal. Nah, wama u'tiya ahadun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang diberi ata'an dengan pemberian khairan yang lebih baik, wa ausa dan lebih luas, minas sabri dari kesabaran. Muttafaqun alaih. Ini ya, tidak ada pemberian Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada karunia kesabaran. Sehingga Allah katakan dalam ayat wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Seorang tidak akan sampai ke surga kecuali dengan apa? Sabar. Nah, maka sabar ini harus menjadi sifat orang-orang yang menginginkan surga Allah. Hanya saja kata Imam Asy-Syafi'i, sabar itu as-sabru mithlu ismihi. Sabar itu seperti namanya, dari kata as-sabru. As-sabru itu artinya candu, kayak makjun gitu, tapi pahit. Biasanya buat campuran jamu, diletakkan di lidah itu pahit, itu makjun, apa, candu bahasanya. Nggak tahu sekarang masih ada apa nggak. Biasanya jual-jual jamu di toko-toko Arab itu jual candu, itu bahasa Arabnya as-sibr. Makanya kata Al-Imam Asy-Syafi'i, as-sabru mithlu ismihi, sabar itu seperti namanya, pahit sekali. Murrun madzaqatuhu, pahit sekali rasanya, wahasiluhu ahla minal asal, tapi hasilnya nanti lebih manis dari madu. Nah, maka kita harus bercocok itu sekarang, menanam itu sekarang, bersusah-susah itu sekarang. Jangan tidur, jangan lemot, jangan banyak istirahat, tapi banyak berbuat. Nah, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai suatu amalan kebaikan, fansab, segera disambut oleh amalan kebaikan lainnya. Surat Asy-Syarr. Sekarang kita bahas kewajiban keempat ini. Apa itu sabar? Kata Syekh, as-sabru, sabar itu artinya habsun nafsi, menahan nafsu, ala ta'atillah, untuk ditaatkan kepada Allah. Nafsunya diarahkan, diperjuangkan agar mau tunduk kepada ketaatan kepada Allah. Karena asal dari nafsu itu enggan, malas untuk menjalani ketaatan kepada Allah, maka harus diarahkan betul. Tapi bahasa beliau di sini habsun, habsun itu ditahan. Wahabsuha, yang kedua, wahabsuha an maksiatillah, ditahan nafsunya dari maksiat kepada Allah. Ini kebalikannya. Jadi nafsu itu inginnya selalu, nafsu itu mendorong orangnya melakukan kemaksiatan. Malas itu termasuk ngikuti nafsu, lemot itu termasuk ngikuti nafsu. Nah, lalai itu termasuk seruan-seruan nafsu. Melakukan kemaksiatan, seluruh kemaksiatan itu karena mengikuti nafsu, sehingga sampai membawa pengikutnya itu kepada kesyirikan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan nafsunya sebagai ilah? Apa ilah? Sesembahan. Itu syirik kan? Artinya orang mencuri misalnya, itu masuk mengandung kesyirikan walaupun mencuri. Kenapa? Karena dia tidak mencuri kalau tidak menuruti nafsunya. Maka setiap orang yang menuruti nafsunya itu terkandung padanya apa? Kesyirikan. Wahabsuha, yang ketiga, nafsu apa? Sabar itu menahan nafsu antasakhuti min aqdarillah. Menahan nafsu untuk tidak tasakhut. Tasakhut artinya murka, artinya benci
dari terhadap takdir Allah, terutama takdir yang tidak enak. Karena takdir itu ada dua, ada takdir yang baik, ada takdir yang jelek. Takdir yang baik adalah takdir yang mencocoki tabiatnya, kaya, sehat, nah, dan enak-enak, pokoknya yang enak-enak menurut tabiat manusia itu takdir baik. Takdir jelek itu sebaliknya, miskin, sakit, nah, sedih, susah, itu kena musibah, itu takdir jelek. Nah, ditahan nafsunya untuk tidak murka ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang jelek. Misalnya lagi jatuh misalnya atau kena musibah, itu tidak sampai terbesit di jiwanya murka. Nah, karena tidak akan menimpa seseorang kecuali apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ini makna sabar. Jadi sabar itu ada 3. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar tidak murka terhadap takdir Allah. Ketika misalnya ditakdirkan oleh Allah sakit, maka dia sabar, dan hukumnya wajib. Ketika orang sakit itu hukum bersabarnya adalah sakit, karena orang sakit itu ada 4 kemungkinan. Yang pertama dia sabar, maka kalau dia yang pertama dia murka. Murka ini juga ada 3, mungkin dengan hatinya gerundel, yang kedua dengan lisannya ngumpat-ngumpat, yang ketiga mungkin dengan tangannya jambak-jambak rambutnya, ngerobek-ngerobek pakaiannya. Ini tasakhud. Nah, yang kedua tasakhud itu murka dengan takdir Allah, misalnya ketika sakit tadi itu hukumnya haram. Nah, kalau yang kedua adalah sabar. Sabar hukumnya wajib. Sabar itu apa? Itu tadi. Yang ketiga, orang yang ketika sakit itu ridho. Ridho dengan takdir sakitnya. Ada pembahasan di kalangan ulama, apa bedanya sabar dengan ridho? Yang jelas hukumnya beda. Kalau sabar itu hukumnya wajib. Artinya wajib, kalau nggak sabar itu malah berdosa. Yang kedua, kalau ridho itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya beda. Terus bagian ulama mengatakan kalau orang sabar itu dia masih merasakan keluh kesah, masih kadang mengeluh. Tapi kalau ridho itu dia sudah tidak merasakan lagi pahitnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersyukur. Itu yang tertinggi. Bersyukur ketika diuji dengan sakit tadi. Jadi ada 4 kemungkinan. Pertama murka, kedua sabar, ketiga sunnah, keempat syukur. Fayahsibu an-nafsa, maka orang bersabar itu orang yang menahan nafsunya, antasakhut dari murka, wat tadajjir ya ngeluh kesah, wal malal, dan malal itu artinya bosan. Nah, wa yakunu daiman nasyiton, maka seorang yang bersabar itu kondisinya selalu nasyid. Nasyid itu semangat. Nah, orangnya selalu semangat.
Fid dakwati, terutama di dalam dakwah, dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan badannya. Maka ini saya menasihatkan pada saya pribadi dan jamaah sekalian untuk memiliki sifat ini. Berdakwah, dakwah tidak harus ngajar. Dakwah dengan apa saja yang dia miliki untuk bisa berjalannya dakwah. Selalu bersemangat di dalam berdakwah ila dinillah, tapi berdakwah harus kepada agama Allah yang telah diamalkan, dipahami oleh Rasul dan para sahabatnya. Bukan kepada selainnya, berdakwah pada partai, pada ormas, pada dirinya sendiri. Cirinya, tandanya orang berdakwah pada ormas, dia memusuhi orang yang tidak masuk ormasnya. Sampean bukan golonganku. Kenapa? Karena bukan ormas saya, tidak punya KTA seperti saya. Demikian juga tanda orang yang berdakwah pada dirinya, dia marah atau nggak suka ketika orang yang didakwah itu tidak mengikuti dirinya, pergi atau pindah ke ustadz lain misalnya, pindah ke ustadz sana misalnya, marah dia. Ini berarti dia tidak berdakwah kepada agama Allah, tapi berdakwah pada dirinya. Kata beliau, maka seorang muslim yang sabar harus selalu nasyiton, bersemangat di dalam berdakwah kepada agama Allah. Wa in udhi, sekalipun dia diganggu, disakiti. Dan ini sudah menjadi ikutan setiap orang yang berdakwah kepada Allah itu akan mendapat gangguan-gangguan. Jangankan kita ya, para nabi juga mengalami seperti ini. Sampai kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, ulama itu orang yang paling dibutuhkan umat untuk mengentas dari kesesatan menuju hidayah, dari kebutaan menuju melihat, terbukanya hati dari yang tertutup, para ulama itu. Tapi ulama itu adalah orang yang paling dimusuhi dan paling disakiti umat, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah. Paling dibutuhkan tapi paling dimusuhi, karena memang kebanyakan manusia itu tidak menyukai kebenaran. Li'anna adiyatad da'in, karena gangguan terhadap para da'i ilal khairi, para dai yang mengajak kepada kebaikan, min tabiatil bashar, termasuk tabiatnya manusia, tabiatnya para dai. Mengganggu para dai itu juga tabiat manusia. Illa man hadallahu, kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Orang sukanya mengganggu para dai, kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika." Sungguh rasul-rasul sebelum kamu juga didustakan. Fasabaru, tapi rasul-rasul sebelum kamu itu, kata Allah, mereka bersabar. Jadi ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul-rasul sebelum kamu juga dulu ya seperti itu, dimusuhi oleh umatnya. Bahkan ada yang dibunuh. Alama kudzibu, mereka itu para rasul itu tetap bersabar dengan kedustaan mereka. Wa udhu, bukan hanya didustakan, rasul-rasul sebelum kamu juga diganggu,
hatta atahum nasruna, sampai datang kepada rasul-rasul itu pertolongan kami. Wa kullama kuwiyatil adiyatu qaruban nasru, maka ketika gangguan itu semakin kuat, semakin berat, maka itu berarti semakin mendekati pertolongan. Artinya jangan putus asa. Gini nggak bisa, sini nggak bisa, sini dimusuhi, sana dibenci, dan seterusnya. Jalan aja kalau memang kebenaran yang mau, visinya, misinya memang kebenaran, sabar. Rasul saja mengatakan kapan pertolongan Allah itu datang, ya. Ala inna nasrallah qarib, langsung dijawab oleh Allah, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Kemudahan itu bersama kesulitan, artinya kesulitan itu akan selalu diiringi oleh kemudahan. Bahkan di ayatnya setiap ke satu kesulitan itu disertai dengan dua kemudahan. Di surat Al-Ashr itu ya, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Kata para ulama, kemanapun kesulitan itu lari, dia akan diburu oleh kemudahan itu. Walaupun kesulitan itu masuk lubang biawak, akan dikejar oleh kemudahan. Nah, karena satu kesulitan, dua kemudahan, sehingga kesulitan tidak akan mampu mengalahkan apa? Kemudahan. Walaisan nasru mukhtassan, bahkan pertolongan itu tidak dikhususkan bi ayyun sarul insanu fi hayatihi. Bahkan bisa jadi pertolongan Allah itu tidak dikhususkan oleh Allah ketika para dai-nya itu masih hidup, fi hayatihi. Nah, wa yara athara da'watihi. Nah, dan mungkin belum nampak ketika dia ngajak kepada sunnah Nabi, mengajak kepada agamanya Rasulullah SAW. Di dalam beragama mungkin tidak nampak orangnya, bahasa kita mungkin dikatakan bebel. Nah, qad tahaqqaqa bal an-nasru, pengaruh dakwanya belum nampak. Bal an-nasru yakunu, bahkan pertolongan itu akan tetap Allah akan datangkan walau ba'da mautihi, walaupun dai-nya sudah meninggal. Bi an yaj'alallahu fi qulubil khalqi, yaitu Allah akan menjadikan di hati manusia qabulan menerima. Contohnya ya Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu masa hidupnya beliau diboikot oleh negara, nggak boleh ada yang hadir di majelisnya, di penjara. Tidak boleh ada yang mencetak buku-bukunya, kitab-kitabnya. Baru sekitar 200 tahun kemudian baru oleh Allah diangkat. Setelah jauh dari masa beliau, pertolongan baru diangkat sampai saat ini. Sampai sekarang para ulama mengatakan orang tidak bisa dikatakan berilmu sebelum baca kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, maka kalau ingin mengerti agama, belajar, baca kitab beliau. Lima da'a ilaihi wahdan bihi wa tamassukan bihi. Nah, baru orang itu mau menerima dakwahnya dan mau mengambil berpegang teguh kepada dakwahnya setelah orangnya itu wafat. Fa inna hadza yu'tabaru nasron, yang seperti ini masih dianggap nasrun, pertolongan terhadap
dai tersebut walaupun orang sudah jauh. Nah, pertolongan Allah lihada da'iyah terhadap dai tersebut. Wa inka namaitan sekalipun orangnya sudah wafat. Fa'alad da'iyati maka kepada para dai wajib an yakuna sabiron, menjadi orang yang sabar ala dakwatihi, di dalam menjalankan dakwahnya. Tidak harus ngajar, saya ngajak pada seluruhnya bisa terlibat di urusan dakwah. Nah, bagaimana mengupayakan, bagaimana berusaha dikerahkan seluruh pikirannya, tenaganya untuk menolong agama Allah, meninggikan agama Allah. Kan para sahabat tanya, ada orang berjihad untuk membela kabilahnya, ada orang yang berjihad untuk menunjukkan kegagahannya, kekuatannya. Mana ya Rasul yang fi sabilillah? Kata beliau, barang siapa yang berjuang, berdakwah untuk meninggikan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah. Nah, maka nanti kita programkan, karena dakwah ini termasuk perkara jama'i, perkara yang harus dibahas, ditanggung bersama, menjadi beban bersama, bukan individual. Sehingga dia ajarkan oleh Allah, wasyawirhum, bermusyawarahlah. Dimusyawarahkan, dengan musyawarah Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan keputusan yang paling benar dan paling baik. Nah, mustamirran biha, mustamirran itu terus. Kalau memang kebenaran disampaikan saja. Sabiran ala ma yad'u ilaihi, bersabar dengan menyampaikan apa yang diserukan, min dinillahi azza wajal, yaitu agama Allah. Ini visinya ya, visi dakwah harus kepada agama Allah. Sabiran ala ma ya'taridu da'watahu, bersabar dengan apa yang dihadapi dari tantangan-tantangan dakwah. Disebutkan dalam ayat, kalau kamu ngajak manusia, wa idza qila lahum ta'alu ila kitabillah war rasul, kalau kamu ajak manusia ayo ikuti kitab Allah dan Rasul, la ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa, pasti kamu akan melihat munafikun itu bangkit, berdiri, menghalangi kamu dengan sekuat-kuatnya. Nah, maka juga harus sabar tadi. Tapi sabar kata Imam Syafi'i gimana? Pahit. Sabiran ala ma ya'tariduhu wa huwa minal adha, sabar dengan penentangan berupa gangguan-gangguan. Nah, walaupun misalnya di sini di Masjid Muhajirin sekedar kerja bakti, bersihkan masjid misalnya, ini sudah banyak apa namanya itu? Sawang itu sudah banyak sawang di program dakwah kerja bakti. Nah, diniatkan untuk dakwah supaya kerasan di sini. Wahahum ar-rusulu, lihatlah para rasul sebagai teladan para dai. Salawatullahi wasalamuhu alaihim, semoga salawat Allah dan salamnya kepada mereka. Nah, wahahum ar-rusulu salawatullahi wasalamuhu alaihim, lihatlah para rasul. Udhu bil qawli wa bil fi'li, para rasul orang terbaik itu pun disakiti, diganggu, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.
Mereka dibilang tukang sihir, dibilang majnun, dibilang tukang syair. Nah, dengan perbuatan demikian juga beliau sudah diangkat batu oleh Abu Jahal untuk ditimpakan ke kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab dan istrinya meletakkan duri-duri di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Ada yang sampai memberi kotoran di punggung Rasul ketika beliau sujud dengan perbuatan orang terbaik. Nah, qala Allah Ta'ala kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin. Demikian juga tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka dari seorang rasul illa qalu sahirun au majnun. Setiap rasul datang kepada mereka, maka umatnya mengatakan rasul itu sahir, tukang sihir, au majnun. Wa qala azza wa jalla wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada setiap nabi itu musuh minal mujrimin, dari kalangan mujrimin. Mujrimin itu orang durhaka. Walakin hanya saja alad da'iyah, kepada para dai, an yuqabila dzalika bisabri, hendaknya dihadapi semua itu dengan apa? Sabar. Wanzir wa tawanzur ila qaul, dan perhatikanlah ila qaulillahi azza wa jal li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah perkataan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna nahnu nazzalna alaikal Qur'an tanzila. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an tanzila. Nah, karena minal muntazir, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang menunggu. An yuqala faskur, maka bersyukurlah, nikmata rabbika, karena telah diturunkan kepada beliau Al-Qur'an, yang itu merupakan kenikmatan terbesar. Nah, tapi Rasul Allah mengatakan setelah diturunkannya Al-Qur'an, setelah diturunkan Al-Quran kenikmatan terbesar, Allah mengatakan pada beliau apa? Rasul tidak mengatakan bersyukurlah, tapi Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah dengan hukum Rabbmu. Di tafsir ayat ini, kalau kita bisa lihat di tafsir As-Sadi, bahwa kebenaran itu memang berat. Ajaran Allah itu berat, terutama bagi nafsu. Karena nafsu itu dicipta memang kondisinya kontra dengan hukum Allah, atau hukum Allah itu memang dicipta oleh Allah kontra dengan nafsu manusia. Sementara manusia itu berada di antara dua seruan, di antara dua panggilan, panggilan nafsu dan panggilan Allah. Dan tidak bisa orang itu dikatakan memenuhi panggilan Allah kalau orang itu masih menuruti nafsunya. Nah, kalau ingin dikatakan telah tunduk kepada Allah, hendaknya meninggalkan nafsu, menguasai nafsunya, dan hanya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fi hadha, maka di ayat ini isyaratun, ayat ini merupakan isyarah ila anna kullaman qama bihadzal Qur'an, bahwa barang siapa yang sudah bertekad untuk memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini termasuk akhlak dalam perilaku itu juga Al-Qur'an. Fala budda an yanalahu, tentu dia akan mengalami atau akan merasakan ma yanaluhu, apa yang dirasakan oleh pendahulu. Siapa itu? Ar-Rasul. Dan para ulama-ulama setelah Rasul, pembawa panji Rasul, pewaris Rasul, itu juga diganggu, disakiti, dimusuhi.
Mimma yahtaju ila sabrin, yang semua itu gangguan-gangguan itu adalah perkara yang membutuhkan kesabaran. Wandur ila halin Nabi, coba perhatikan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina darabahu qaumahu, ketika dipukul oleh kaumnya. Rasul Nabi termulia sempat dipukul atau dilempar oleh kaumnya. Fa'addimu, sampai keluar darah di wajahnya. Wa huwa yamsahud dam, beliau orang termulia mengusap darah ala wajhihi, an wajhihi, dari wajahnya. Sampai malaikat penjaga apa itu yang mendatangi Rasul, malaikat penjaga gunung. Nah, penjaga gunung ya Muhammad, apakah aku akan timpakan saja gunung? Artinya malaikat pun wis gak telaten lihat perlakuan umatnya. Tapi Rasul mengatakan, Allahumma ghfir li qaumi. Kaumnya enggak sabaran. Ya Allah, ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun. Karena mereka itu memang orang yang tidak tahu. Kalau tahu tentu dia akan bersabar sebagaimana Rasul dan para sahabat bersabar. Ini juga dalil bahwa kesabaran itu memang harus merupakan buah daripada ilmu. Kalau orang tidak berilmu itu susah untuk sabar, dan susah tidak akan bersabar. Seperti yang di Nabi Musa ketika izin untuk ikuti Nabi Khidir di surat Al-Kahfi, kata Nabi Khidir, kamu tidak akan sabar mengikuti aku. Nah, kata Nabi Musa, kami insya Allah bersabar. Apa kata Nabi Khidir berikutnya? Bagaimana kamu akan bisa bersabar sesuatu yang kamu tidak tahu? Artinya untuk bersabar itu butuh apa? Ilmu yang mendalam. Jadi semakin dalam ilmu seseorang, keimanan semakin dalam, itu orang akan semakin bersabar. Fa'alad da'iyati, maka wajib bagi para da'i an yakuna sabiran muhtasiban. Ini ya dua ya, sabar, muhtasib. Muhtasib itu berharap, mengharap pahala dari Allah, mengharap dikokohkan, diterima, diridhoi, diberi taufik. Wasabru salah satu aksamin. Kesimpulannya bahwa sabar itu ada 3. Sabrun ala ta'atillah, yang pertama sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua sabrun an maharimillah, sabar meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga sabrun ala aqdarillah, sabar dengan takdir Allah. Allati yajriha, yang berlaku padanya atau takdir yang ada padanya. Imma mimma la kasaba lil ibad fi, wa imma mimma yajrihillahu ala aidi ba'dil ibad minal ida wal iktida. Apakah yang gak enak itu dari dirinya sendiri, bukan khas kemauannya sendiri, atau yang memang itu diganggu orang, misalnya dari orang, berupa gangguan-gangguan, permusuhan dari orang. Nah, kalau yang nggak disengaja biasanya lebih ringan kesabarannya karena bukan kemauannya. Tapi kalau sudah dihadapkan pada suatu pilihan yang dirinya harus milih, itu biasanya lebih berat untuk bersabar. Seperti contoh Nabi Yusuf, beliau dihadapkan pada 2 jenis kesabaran. Yang pertama dilempar oleh saudaranya, dan itu masih lebih ringan.
gangguan dari saudaranya itu melempar ke dalam sumur itu masih lebih ringan karena bukan kemauannya dan dia tidak tahu bahwa saudaranya yang ngajak main itu mau melemparnya. Yang lebih berat lagi yang dihadapi Nabi Yusuf adalah seruan dari Zulaikha, rayuan Zulaikha itu. Karena di situ Nabi Yusuf kondisinya masih muda, masih lajang, dan punya nafsu yang tinggi. Dia juga menghadapi wanita cantik dan sangat kepingin sebenarnya dari sisi nafsu. Kata Allah, kalau dia tidak melihat bukti kekuasaan Allah, dia akan terjerumus padanya. Sampai Nabi Yusuf sendiri mengatakan, as-sijnu ahabbu ilayya, penjara bagiku lebih baik daripada nuruti seruan orang ini. Demikian juga orang nanti akan dilindungi oleh Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di mahsyar, seorang pemuda yang diajak oleh wanita cantik untuk berbuat maksiat, kemudian dia menjawab, inni akhafullah, sesungguhnya saya ini orang yang takut kepada Allah, sehingga dia tinggalkan. Dengan maka itu termasuk 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah. Maka Allah mewajibkan untuk terhindar dari situ kepada laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan. Karena setiap manusia itu pasti berzina, kata Rasul. Ada zina mata, zina tangan, zina kaki, zina hati, zina kemaluan. Zina mata dengan apa? Dengan apa Pak Gun? Melihat wanita yang bukan mahramnya itu zina itu. Hukumnya boleh apa enak? Atau haram, Pak Gun? Haram. Nah, di surat apa diterangkan? Surat An-Nur ya. Nah, kullil mu'minina yaghuddu absarahum, katakan kata Allah kepada orang-orang yang beriman hendaknya menundukkan pandangannya. Diperintah oleh Allah untuk menundukkan pandangan, sehingga hukum menundukkan pandangan itu adalah wajib berdasarkan ayat ini. Itu ayat 31, ayat 30, ayat 31-nya, atau kalau nanti dicek sendiri. Ayat berikutnya adalah pada wanita. Kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan ya Muhammad pada orang-orang mukminat hendaknya mereka menundukkan pandangan. Jadi laki-laki haram menundukkan, haram membebaskan pandangan, memandang wanita yang bukan mahramnya. Demikian juga wanita haram melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Bagaimana Ustadz sekarang sekolah-sekolah, kantor-kantor, pasar-pasar? Nah, apa hukumnya? Haram. Setiap dia melakukan perbuatan haram tersebut, melihat orang lawan jenisnya akan diberi titik hitam di hatinya. Nah, tapi kalau Allah tundukkan, kalau dia tundukkan, Allah akan bersihkan hatinya. Bahkan Allah akan mengganti dengan pandangan yang terbaik, yaitu firasat. Sehingga kata ulama, kalau orang itu menjaga amaliyah dohirnya dengan sunnah, menjaga pandangannya dari yang diharamkan, maka firasatnya tidak akan salah. Firasatnya itu loh, firasatnya tidak akan salah. Nah, mata itu berzina, tangan berzina dengan memegangnya, kaki dengan melangkah, hati dengan memikirkan, dan semua nanti dibuktikan dengan zina besar, yaitu kemaluannya. Nah, tapi memandang saja itu sudah haram.
Dan itu kalau sampai memandang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pandangan mata itu sahmun, itu anak panah iblis, min sihami iblis, dari anak panah iblis yang di ujungnya ada samum. Samum itu beracun, jadi anak panah punya iblis yang beracun. Kalau sampai mengena hati, kemudian dia ulang, itu akan membakar hatinya, bikin hatinya nggak iso tidur, orangnya nggak iso tidur, malak-malik di kasurnya, ingat. Tapi kalau memandang sekali pandangan pertama, segera dia istighfar dan menoleh, itu tadi gejolak hati tadi nggak sampai seperti itu, hilang. Nah, yang haram itu bukan pandangan pertama, pandangan keduanya, mengulangnya. Ketika Rasul pernah tawaf dengan sahabat, ada sahabat yang melihat wanita sedang tawaf lainnya, dipalingkan oleh Rasul kepalanya. Haram, sebagai dalil haramnya melihat pandangan yang kedua. Nah, kalau memandang lagi itu berarti memasukkan racun pada dirinya untuk membunuh hatinya. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu sedang di jalan melihat wanita dan terfitnah dengan wanita itu, pulang, balik, nah, untuk nemui istrinya, untuk menghilangkan penyakit di hatinya tadi, penyakit syahwat yang menggebu itu bisa hilang dengan mendatangi istrinya. Loh, kok balik mas? Tadi ada fitnah di jalan. Nah, dihilangkan dulu. Hilang ngantuknya kalau gini ya. Pak. Tapi jangan minta pulang, ini belum selesai. Karena di sana kata, kenapa kok disuruh pulang? Di tafsir hadisnya, karena gituan itu sama saja. Nah, saya tidak membayangkan orang lain. Jadi mulai bagaimana sekolahan-sekolahan yang mengatakan sekolahan Islam, tapi campur itu laki-laki perempuan. Yang campur siapa sih? Ya mulai gurunya sampai murid-muridnya campur semua. Berarti itu haram itu, berdosa. Siapa yang dosa? Ya semua guru-gurunya. Yang berbuat itu dosa. Sampai dijalankan perintah Allah tersebut. Wallahu a'lamu bisawab. Insyaallah ini pelajaran kita siang ini mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikaruniakan kesabaran. Hanya saja sabar itu kata Rasul, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan mengaruniakan kesabaran. Tidak ada karunia yang lebih baik dan lebih luas kecuali sabar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.